Jakarta malam itu penuh cahaya lampu, namun di balik gemerlapnya kota, arus politik bergejolak. Gedung-gedung tinggi menjadi saksi bisu pertemuan rahasia dan diskusi panas yang tak pernah berhenti. Di layar televisi, wajah-wajah lama terus muncul dengan narasi yang nyaris serupa, mencoba menjaga cengkeraman mereka atas panggung kekuasaan. Di tengah hiruk-pikuk itulah nama Gibran Rakabuming Raka mulai diperbincangkan dengan nada yang berbeda, bukan lagi sekadar wakil presiden yang berjalan di balik bayang-bayang. Banyak yang meremehkan dirinya sejak awal. Usianya dianggap terlalu muda untuk menghadapi kerasnya panggung politik nasional. Para senior mengira Gibran hanya akan mengikuti arus, sekadar simbol generasi, tanpa benar-benar punya pengaruh. Namun, di balik sikapnya yang tenang dan kata-kata yang jarang dilontarkan, ia menyimpan perhitungan matang. Setiap gerakannya tidak pernah terburu-buru, seolah ia menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Surya Paloh, tokoh senior yang sudah lama malang melintang di dunia politik, memandang Gibran dengan sebelah mata. Baginya, anak muda itu hanyalah boneka yang kebetulan menduduki kursi tinggi karena garis keturunan. Dengan kepercayaan diri penuh, ia yakin strategi lama masih ampuh. Narasi panjang, kritik pedas, serta permainan opini melalui media yang dikuasainya dianggap cukup untuk menjatuhkan lawan yang belum berpengalaman. Namun, Gibran bukanlah sosok yang mudah digiring. Ia mengamati serangan-serangan yang datang, mempelajari pola, lalu membiarkannya bergulir tanpa balasan terbuka. Diamnya menjadi misteri. Bagi sebagian orang, itu tanda kelemahan. Tetapi bagi mereka yang lebih jeli, diam itu justru seperti gelombang pasang yang sedang bersiap menggulung. Ketika waktunya tiba, semua akan tersapu tanpa ampun. Ruang rapat kabinet pada malam tertentu menjadi panggung kecil di mana ketegangan mulai terasa. Beberapa menteri membicarakan serangan opini yang semakin gencar, sebagian khawatir dampaknya pada stabilitas. Gibran hanya duduk mendengarkan, tangannya menulis sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa. Tatapannya datar, tidak menunjukkan rasa terganggu sedikit pun. Begitu rapat usai, ia keluar tanpa banyak bicara, meninggalkan pertanyaan di benak semua orang, apa sebenarnya yang ia rencanakan. Di luar gedung pemerintahan, opini publik terus dipanaskan. Media yang dekat dengan Surya Paloh mengangkat headline berulang kali, menggambarkan Gibran sebagai pemimpin muda tanpa pengalaman. Potongan pernyataannya dipelintir, dibuat seolah tak konsisten. Namun di ruang-ruang digital, narasi itu mulai dipertanyakan. Generasi muda yang lebih kritis tidak mudah ditipu. Mereka menunggu Gibran membuka suara, menunggu sesuatu yang bisa mematahkan keraguan. Sementara itu, lawan-lawan politik lain melihat peluang. Ada yang mencoba mendekat ke kubu Surya Paloh, berharap mendapat bagian dari kekuatan lamanya. Ada pula yang bersikap hati-hati, menimbang apakah mereka harus tetap meremehkan Gibran atau mulai menganggapnya serius. Situasi berubah menjadi tegang, penuh intrik, seperti papan catur dengan bidak-bidak yang sudah bergerak tapi belum jelas arah akhirnya. Di sisi lain, Gibran justru semakin sibuk dengan agenda kerja. Ia hadir di berbagai daerah, meninjau langsung proyek-proyek, berbicara dengan masyarakat tanpa banyak publikasi. Foto-fotonya beredar bukan dari media arus utama, melainkan dari warga yang membagikannya di media sosial. Perlahan, citra yang berbeda mulai terbentuk, pemimpin muda yang lebih memilih bekerja daripada berdebat panjang. Diam-diam, ia juga merajut jaringan. Anak-anak muda dengan latar belakang beragam, dari teknologi hingga aktivis sosial, ia libatkan dalam diskusi. Mereka bukan tokoh besar, tapi memiliki ide segar dan semangat yang tak bisa diremehkan. Dari ruang kecil yang jauh dari sorotan, lahirlah strategi baru, politik yang tak lagi mengandalkan kata-kata indah, melainkan bukti nyata. Malam itu, dari jendela istana, Gibran menatap langit Jakarta yang mendung. Ia tahu badai sedang menunggu, serangan demi serangan akan terus menghantam. Tapi di dalam dirinya, ada keyakinan kuat bahwa perubahan tak bisa lagi dibendung. Bukan hanya karena ia anak dari seorang presiden, melainkan karena ia sadar, generasi baru sedang menuntut cara baru, dan ia tak boleh gentar untuk berdiri di garis depan. Pagi itu, Jakarta kembali diguncang oleh pernyataan keras Surya Paloh. Dalam sebuah forum politik yang disiarkan langsung di televisi nasional, ia melontarkan kritik pedas terhadap Gibran.
Dengan nada tegas, ia menyebut wakil presiden muda itu tidak lebih dari bayangan kosong yang berdiri hanya karena warisan nama. Kata-katanya langsung menyulut perhatian publik. Media yang bersahabat dengannya menayangkan pernyataan itu berulang-ulang, seolah ingin menancapkan stigma di benak masyarakat. Rekaman forum tersebut menyebar cepat di media sosial. Di Twitter, topik "boneka politik" menjadi trending, menyalakan perdebatan panjang di antara netizen. Sebagian terpengaruh, menyetujui narasi lama yang selama ini ditiupkan. Namun tidak sedikit yang justru mulai curiga, mengapa tokoh senior seperti Surya Paloh begitu terganggu oleh seorang wakil presiden yang jarang bicara. Bagi mereka, serangan berlebihan justru menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang ditakuti. Di ruang-ruang redaksi, editor bekerja keras memilih angle yang menguntungkan kubu Surya Paloh. Artikel-artikel opini bermunculan, menegaskan kembali bahwa generasi muda terlalu terburu-buru ingin berkuasa. Namun di balik layar, muncul kegelisahan. Angka engagement dari konten yang menyerang Gibran ternyata tak sebesar yang diharapkan. Publik tidak lagi menelan bulat-bulat narasi yang digelontorkan lewat media besar. Sementara itu, Gibran tetap tenang. Ia menghadiri kunjungan kerja di luar Jawa, meninjau program pembangunan desa. Ketika ditanya wartawan tentang komentar Surya Paloh, ia hanya tersenyum singkat. "Yang penting, masyarakat bisa melihat sendiri hasil kerja kita," ucapnya. Jawaban sederhana itu justru mengguncang, karena kontras dengan serangan keras yang sedang bergulir. Publik mulai melihat perbedaan mencolok, satu pihak sibuk melempar kata, pihak lain memilih menunjukkan aksi. Di lingkaran dalam, para penasihatnya sempat khawatir. Mereka mendesak Gibran agar membalas dengan pernyataan tegas. Namun ia menolak. Baginya, meladeni drama hanya akan membuatnya tampak sama dengan lawan. "Biarkan mereka bermain di panggung lama, kita bangun panggung baru," ujarnya dalam sebuah rapat terbatas. Kata-katanya singkat, tapi penuh keyakinan. Malam harinya, Surya Paloh kembali tampil dalam wawancara eksklusif. Ia mencoba mempertegas posisinya, menyebut politik butuh pengalaman panjang, bukan sekadar semangat anak muda. Tapi kali ini, publik tampak lebih dingin. Komentar-komentar di media sosial berubah arah, banyak yang menilai kritiknya terdengar seperti kegelisahan seorang tokoh yang mulai kehilangan daya. Generasi muda, khususnya mahasiswa, justru menggunakan serangan itu sebagai bahan kreativitas. Meme, parodi, hingga video singkat bermunculan, menjadikan Gibran simbol perlawanan terhadap gaya politik lama. Tanpa perlu mengeluarkan banyak energi, ia mendapatkan simpati luas. Serangan yang dirancang untuk meruntuhkan wibawanya, berbalik menjadi senjata yang memperkuat citra. Situasi semakin memanas ketika sebuah lembaga survei merilis data terbaru. Tingkat kepercayaan publik terhadap Gibran naik signifikan, terutama di kalangan pemilih muda. Sementara itu, elektabilitas tokoh senior menurun. Hasil ini mengejutkan banyak pihak. Para pengamat mulai menulis analisis, serangan berlebihan justru membuka ruang bagi Gibran untuk tampil sebagai sosok tangguh. Surya Paloh tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan sekutunya dalam rapat panjang yang penuh emosi. Dengan nada marah, ia menuntut strategi baru untuk meredam kebangkitan sang wakil presiden. Namun di ruangan itu, sebagian wajah tampak ragu. Beberapa mulai mempertanyakan apakah cara lama benar-benar masih efektif di tengah perubahan zaman. Di sisi lain, Gibran semakin fokus pada langkah berikutnya. Ia tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga ingin membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar simbol. Setiap perjalanan kerja ia manfaatkan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Ia tahu, kekuatan sejati tidak terletak pada opini media, melainkan pada kepercayaan rakyat. Itulah modal yang tidak bisa dipalsukan. Hari-hari berlalu dengan tensi politik yang semakin menegang. Jakarta menjadi panggung besar pertarungan antara dua generasi, satu yang ingin mempertahankan tradisi lama, dan satu lagi yang berusaha membuka jalan baru. Api yang disulut oleh Surya Paloh kini menyala di mana-mana, tapi arah nyalanya tidak seperti yang ia bayangkan. Justru dari kobaran itu, lahir sinar baru yang mulai menerangi sosok muda bernama Gibran. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sebuah forum nasional yang disiarkan langsung ke seluruh negeri menjadi panggung pertemuan dua generasi politik, Surya Paloh dengan karisma lamanya, dan Gibran dengan sosok muda yang selama ini dipandang sebelah mata.
Auditorium penuh, kamera televisi berderet, dan jutaan mata tertuju ke layar. Semua menanti, apakah Gibran mampu bertahan atau justru hancur di depan publik. Debat dibuka dengan tema ekonomi. Surya Paloh langsung menyerang, menyebut pemerintahan hanya sibuk membangun citra tanpa memahami problem struktural. Kalimatnya panjang, penuh retorika khas orator senior. Penonton bertepuk tangan, sebagian merasa terhipnotis oleh gaya lamanya yang masih berapi-api. Sekilas, ia tampak memimpin. Namun ketika giliran Gibran tiba, suasana berubah. Ia tidak membalas dengan retorika berliku. Dengan suara tenang, ia memaparkan data konkret, angka pertumbuhan daerah, proyek yang berjalan, serta program pemberdayaan yang sudah dirasakan masyarakat. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh bobot. Sesekali ia menambahkan contoh lapangan dari kunjungannya, membuat pernyataannya terasa nyata, bukan sekadar teori. Ruangan yang semula riuh mendadak hening. Penonton terdiam, menyimak dengan serius. Bukan karena Gibran lantang, melainkan karena ia menyampaikan sesuatu yang sulit dibantah. Di layar televisi, wajah-wajah masyarakat yang menonton bersama di warung kopi tampak mengangguk. Mereka merasa apa yang dikatakan anak muda itu sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Surya Paloh mencoba menginterupsi, menyebut angka yang disampaikan tidak relevan. Namun Gibran tetap tenang. Dengan senyum tipis, ia membalas dengan tambahan data resmi dan bukti lapangan. Kita bisa berbeda pendapat, ucapnya, tetapi fakta di lapangan tidak bisa diputarbalikkan. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang. Bagi banyak orang, inilah momen pertama mereka melihat Gibran benar-benar berdiri sebagai dirinya sendiri. Segmen demi segmen berlanjut. Surya Paloh semakin keras, melontarkan tuduhan bahwa pemerintah hanya peduli pada pembangunan fisik, melupakan sisi manusia. Gibran kembali menjawab dengan tenang, menyebut program beasiswa, bantuan usaha kecil, hingga pemberdayaan petani muda. Ia bahkan menyelipkan humor ringan, membuat suasana mencair. Publik di rumah ikut tertawa, sebuah kejutan yang menyingkirkan kesan kaku yang selama ini melekat padanya. Ketika masuk ke segmen terakhir, moderator meminta kedua tokoh memberikan pernyataan penutup. Surya Paloh berbicara panjang, menegaskan pentingnya pengalaman. Kata-katanya indah, tetapi terasa seperti kaset lama yang diputar ulang. Saat giliran Gibran, ia hanya berkata singkat, rakyat tidak butuh janji manis, mereka butuh bukti nyata. Dan itu yang sedang kami kerjakan. Tepuk tangan kembali bergemuruh, lebih keras daripada sebelumnya. Di luar auditorium, dunia maya meledak. Potongan video jawaban Gibran tersebar luas, viral dalam hitungan menit. Tagar-tagar kerja nyata menduduki posisi teratas di Twitter. Anak-anak muda mengubah kalimat singkatnya menjadi slogan baru, menempel di poster, meme, hingga kaos. Seolah-olah debat itu melahirkan simbol generasi baru yang berbeda dari gaya lama. Surya Paloh keluar dari gedung dengan wajah muram. Ia tidak menyangka serangan-serangannya justru memberi ruang bagi lawan untuk bersinar. Media yang biasanya berpihak padanya kini kesulitan membungkus narasi. Potongan video yang paling banyak ditonton justru memperlihatkan dirinya terlihat emosional, sementara Gibran tetap tenang. Keseimbangan panggung politik mulai bergeser. Di sisi lain, Gibran tidak larut dalam euforia. Ia tahu kemenangan debat hanyalah awal. Malam itu, setelah kembali ke rumah dinas, ia duduk bersama tim kecilnya. Ini baru permulaan, katanya pelan. Kita harus tetap bekerja, karena debat tidak akan berarti apa-apa kalau rakyat tidak merasakan perubahan nyata. Kalimat itu mempertegas prinsipnya sejak awal, kerja lebih kuat daripada kata-kata. Namun, efek dari malam itu tidak bisa dipungkiri. Citra Gibran berubah drastis. Dari bayangan yang dianggap tak berdaya, ia kini dipandang sebagai lawan tangguh. Surya Paloh yang selama ini mendominasi opini publik terpaksa menghadapi kenyataan pahit, narasi lama mulai runtuh. Di luar sana, rakyat telah menyaksikan titik balik yang akan mengubah peta politik Indonesia. Debat itu tidak hanya soal menang atau kalah. Ia adalah tanda bahwa generasi baru siap mengambil alih, dengan cara yang berbeda, lebih sederhana, tapi lebih dekat dengan kenyataan. Dari malam bersejarah itu, Indonesia tahu, tatanan lama sedang diguncang, dan masa depan tidak lagi sepenuhnya milik mereka yang terbiasa berbicara panjang. Kemenangan Gibran dalam debat nasional meninggalkan jejak panjang.
Sehari setelah acara itu, hampir semua media sosial dipenuhi potongan video dirinya yang menjawab dengan tenang namun menghantam tepat sasaran. Di warung kopi, terminal, hingga kampus, orang-orang membicarakannya. Anak muda yang dulu dianggap tak berpengalaman kini dipandang sebagai simbol perubahan. Gelombang opini publik mulai berbalik arah. Surya Paloh mencoba melanjutkan serangan lewat media yang ia kuasai. Tajuk utama di koran besar menulis bahwa Gibran hanya pintar memainkan kata-kata, tidak benar-benar menguasai substansi. Namun, publik sudah tidak lagi mudah diyakinkan. Artikel itu malah dipenuhi komentar pedas dari pembaca yang mengingatkan kembali data dan bukti nyata yang sudah ditunjukkan Gibran. Narasi lama kehilangan taring. Di televisi, seorang analis senior yang biasanya condong ke kubu lama akhirnya mengakui bahwa gaya Gibran tidak bisa diremehkan. Ia tidak banyak bicara, tapi apa yang keluar darinya langsung mengenai inti, ujar sang analis. Pernyataan itu menjadi sorotan besar, karena datang dari sosok yang selama ini kritis terhadap generasi muda di politik. Seketika, legitimasi Gibran semakin kuat. Malam berikutnya, di Twitter, tagar baru muncul, tagar era baru. Netizen menggunakannya untuk menandai pergeseran politik yang sedang terjadi. Meme-meme yang menyinggung retorika bertele-tele Surya Paloh menjadi bahan tertawaan, sementara potongan pidato Gibran disulap menjadi quotes inspiratif. Untuk pertama kalinya, opini masyarakat bergerak lebih cepat daripada mesin propaganda media besar. Di balik layar, Surya Paloh merasakan tekanan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Orang-orang dekatnya mulai kehilangan keyakinan. Dalam rapat internal, beberapa kader mempertanyakan efektivitas serangan terus-menerus. Mereka takut justru memberi panggung gratis bagi Gibran. Wajah-wajah yang dulu patuh kini dipenuhi keraguan. Suasana rapat berubah tegang. Gibran, di sisi lain, tidak menunjukkan euforia. Ia tetap menjalani agenda kerjanya seperti biasa. Pagi itu ia berada di sebuah desa terpencil, berbincang dengan petani yang sedang mengeluh soal harga pupuk. Kamera amatir dari warga merekam pertemuan sederhana itu, lalu mengunggahnya ke TikTok. Video tersebut viral, menambah kontras antara dirinya yang hadir langsung dengan rakyat, dan lawannya yang sibuk berdebat di ruang elit. Di kalangan mahasiswa, diskusi-diskusi kecil mulai bermunculan. Mereka membicarakan bagaimana politik lama tak lagi relevan. Bagi mereka, Gibran mewakili generasi yang lebih mengutamakan kerja nyata dibanding janji muluk. Suasana ini menyulut semangat baru. Isu perubahan bukan lagi hanya jargon, melainkan sesuatu yang benar-benar dirasakan. Surya Paloh tidak menyerah begitu saja. Ia menggelar konferensi pers besar, mencoba mengembalikan pengaruhnya dengan pidato panjang. Namun, hasilnya justru mengecewakan. Banyak penonton merasa bosan, bahkan sinis. Potongan video dirinya berbicara berjam-jam dibandingkan dengan jawaban singkat Gibran yang penuh isi. Kontras itu menjadi bumerang, mempercepat runtuhnya narasi lama. Beberapa partai politik yang sebelumnya mendukung Surya Paloh mulai melakukan kalkulasi ulang. Mereka membaca arah angin, dan menyadari posisi Gibran semakin menguat. Diam-diam, sebagian mulai menjalin komunikasi dengan tim mudanya. Bagi mereka, bertahan terlalu lama di sisi yang salah bisa menjadi bencana di masa depan. Media independen juga mulai menulis dengan sudut pandang berbeda. Artikel-artikel yang tadinya skeptis kini lebih banyak mengangkat sisi kerja nyata. Judul-judulnya menekankan tentang generasi baru yang tak lagi takut menghadapi senior. Pergeseran ini menjadi tanda jelas bahwa dominasi opini lama sudah benar-benar runtuh. Malam hari, Gibran kembali menulis sesuatu di buku kecilnya. Ia sadar bahwa semua ini baru permulaan. Narasi lama mungkin sudah patah, tetapi lawan politiknya masih punya banyak cara. Ia menutup buku itu dengan sebuah kalimat singkat, perubahan tidak bisa dibendung, tapi harus dijaga agar tidak melenceng. Kata-kata itu menjadi pegangan bagi dirinya dan tim mudanya untuk melangkah ke babak berikutnya. Dan benar, babak baru sedang terbuka. Politik Indonesia tidak lagi hanya dikuasai oleh retorika tokoh senior. Kini, rakyat melihat bahwa kerja sederhana bisa mengalahkan pidato panjang. Surya Paloh menghadapi kenyataan pahit, strategi lamanya sudah tak lagi mempan, sementara Gibran justru semakin bersinar di mata publik. Kekalahan narasi Surya Paloh di depan publik membuatnya semakin gusar. Ia tahu perang opini tidak lagi efektif, namun masih ada jalur lain yang bisa ditempuh.
Malam itu, di sebuah rumah mewah kawasan Menteng, ia mengumpulkan para sekutu. Ruangan dipenuhi asap rokok dan percakapan berbisik. "Kalau kata-kata tak mempan, kita gunakan cara lain," ucapnya dengan tatapan tajam. Kalimat itu menjadi awal rangkaian intrik yang akan mengguncang. Beberapa hari kemudian, isu baru berhembus. Di media sosial, beredar kabar bahwa Gibran terseret konflik kepentingan dalam proyek pembangunan di Jawa. Berita itu berasal dari akun anonim, tapi cepat menyebar karena disokong jaringan bot. Publik sempat gaduh, sebagian mulai mempertanyakan integritas sang wakil presiden. Strategi lama dipadukan dengan teknik baru, berharap bisa menggerus popularitas yang sedang naik. Namun, tim muda Gibran bergerak cepat. Mereka menelusuri sumber isu, menemukan pola penyebaran yang tidak wajar. Bukti digital dikumpulkan, lalu diserahkan ke pihak berwenang. Dalam hitungan hari, beberapa akun terungkap sebagai bagian dari operasi politik bayangan. Publik terkejut, karena yang seharusnya menjatuhkan Gibran justru berbalik memperkuat citra bersihnya. Narasi rekayasa kembali runtuh. Di ruang-ruang kampus, mahasiswa semakin bersemangat membicarakan kejadian itu. "Mereka masih pakai trik lama," kata seorang aktivis muda dalam diskusi terbuka. Pernyataannya disambut gelak tawa. Alih-alih melemahkan, fitnah itu malah dianggap bukti kepanikan kubu lama. Gibran semakin dipandang sebagai korban permainan kotor, bukan pelaku. Simpati publik pun bertambah. Sementara itu, di dalam tubuh Partai Surya Paloh, gejolak tak terhindarkan. Kader-kader muda yang dulu hanya diam mulai mempertanyakan arah strategi. Mereka merasa terus-menerus melawan tanpa hasil hanya akan mempercepat keruntuhan. Suara-suara sumbang terdengar dalam rapat, "Apakah kita masih relevan kalau terus terjebak di masa lalu?" Pertanyaan itu menusuk, membuat suasana rapat tegang. Gibran tetap menjaga langkahnya sederhana. Ia tidak terburu-buru menanggapi isu, melainkan terus melanjutkan agenda. Di sebuah kunjungan ke pesisir utara, ia berdialog dengan nelayan tentang harga solar. Rekaman singkat itu beredar luas, menunjukkan kontras yang mencolok. Di saat lawan sibuk membuat fitnah, ia sibuk mendengar rakyat. Publik semakin sulit diyakinkan oleh intrik politik. Intrik tak berhenti di situ. Surya Paloh mencoba jalur lobi, mendekati partai-partai lain untuk membentuk blok oposisi yang lebih solid. Ia berharap bisa mengisolasi Gibran di dalam pemerintahan. Namun upayanya tak berjalan mulus. Beberapa partai ragu, melihat tren opini publik yang terus bergerak ke arah sebaliknya. Mereka tidak ingin menempatkan diri di posisi yang salah dalam peta kekuasaan baru. Di sisi lain, intelijen politik mengendus adanya upaya menjatuhkan Gibran melalui penyelidikan keuangan. Dokumen-dokumen lama coba dibongkar kembali, mencari celah sekecil apapun. Tapi langkah itu lagi-lagi kandas. Bukannya menemukan kelemahan, justru semakin terlihat bahwa semua ini adalah bagian dari serangan terkoordinasi. Media independen melaporkannya, membuat publik kembali bersimpati pada Gibran. Intrik yang dirancang rapi mulai terlihat rapuh. Semakin keras Surya Paloh menyerang, semakin banyak orang yang melihat kepanikan di balik langkahnya. Beberapa sekutunya mulai mengambil jarak, khawatir ikut terseret dalam kegagalan. Hubungan yang dulu solid kini retak perlahan. Kekuatan lama tak lagi kokoh seperti dulu. Gibran sadar permainan ini belum selesai. Dalam rapat kecil bersama timnya, ia berkata, "Mereka akan terus mencari celah. Tapi kita tidak perlu meniru cara mereka. Biarkan kerja kita yang berbicara." Kata-kata itu memberi ketenangan, sekaligus arah yang jelas. Tim mudanya tahu bahwa mereka bukan hanya bertarung melawan tokoh senior, melainkan melawan pola pikir usang yang masih menolak berubah. Malam itu, di balik jendela rumah dinas, Gibran menatap jalanan Jakarta yang mulai sepi. Ia tahu badai masih jauh dari reda. Intrik akan terus datang, mungkin lebih keras dan lebih licik. Tapi di hatinya, ia menyimpan keyakinan bahwa kebenaran sederhana akan selalu menang melawan permainan rumit. Dan keyakinan itulah yang membuatnya tetap berdiri tegak, bahkan ketika politik di sekitarnya dipenuhi jebakan. Narasi lama memang sudah patah, namun kini ia harus menghadapi ujian lain, mampu atau tidak ia bertahan dari intrik yang berlapis-lapis. Perjuangan belum berakhir, dan setiap langkah berikutnya akan menentukan apakah ia benar-benar bisa menjadi simbol generasi baru yang tak gentar menghadapi bayangan lama. Langkah Gibran semakin berat seiring intensitas tekanan politik yang diarahkan kepadanya.
Ia tahu, serangan demi serangan tidak akan berhenti begitu saja. Justru setelah Surya Paloh mulai kehilangan pijakan, kelompok lain mencoba memanfaatkan momentum itu untuk mengguncang posisinya. Namun, Gibran tidak bergeming. Ia belajar bahwa politik bukan hanya soal bertahan, tetapi juga bagaimana mengubah ancaman menjadi peluang. Di balik layar, ia merangkul para birokrat muda, akademisi, dan komunitas independen yang haus akan perubahan. Perlahan, ia membangun jaringan baru yang tidak berbasis pada loyalitas buta, melainkan pada gagasan. Inilah yang membedakan dirinya dari politisi lama. Gibran tidak menjanjikan kursi, melainkan arah baru yang lebih rasional. Sementara itu, Surya Paloh mulai merasakan sepinya dukungan. Beberapa kader senior partainya mulai mempertanyakan strategi konfrontatif yang justru memperkuat posisi Gibran. Di ruang-ruang rapat internal, bisik-bisik keraguan kian nyaring terdengar. Ada yang menilai, Paloh terlalu fokus pada narasi lama tanpa membaca perubahan zaman. Gibran menanggapinya dengan sikap tenang. Ia tidak perlu membalas dengan serangan balik yang vulgar. Setiap kali muncul isu miring tentang dirinya, ia membiarkan publik menilai dari kinerja yang terlihat nyata. Jalan-jalan baru yang dibangun, program digitalisasi UMKM yang mulai berhasil, serta keterbukaan komunikasi dengan generasi muda menjadi jawaban yang tak terbantahkan. Namun, ancaman besar tidak hanya datang dari Surya Paloh. Sejumlah tokoh senior lain, yang merasa posisinya bisa tergerus, mulai bersekutu diam-diam. Mereka mencoba menyatukan kekuatan untuk melawan pengaruh Gibran yang kian melebar. Intrik di balik meja perundingan politik semakin pekat, membentuk lingkaran baru perlawanan. Di tengah riuhnya manuver itu, Gibran melangkah dengan strategi yang berbeda. Alih-alih menghadapi lawan dengan frontal, ia mengedepankan kesabaran. Baginya, waktu akan menyeleksi siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan siapa yang sekadar mengejar ambisi pribadi. Kesabaran itulah yang membuatnya sulit dijatuhkan, karena ia tidak mudah terpancing. Surya Paloh mencoba sekali lagi menyerang dengan kampanye besar-besaran melalui media. Ia meluncurkan narasi bahwa Gibran hanyalah perpanjangan dari kekuasaan lama, sosok yang dipoles agar tampak segar padahal mewarisi cara-cara lama. Tapi justru disitulah kesalahan fatalnya. Publik tidak lagi menelan mentah-mentah narasi itu. Mereka melihat perbedaan nyata dalam gaya kepemimpinan Gibran yang lebih terbuka dan adaptif. Debat publik yang kembali digelar menjadi titik balik berikutnya. Gibran tampil lugas, tidak emosional, dan fokus pada data. Ia mematahkan tudingan Paloh dengan fakta-fakta lapangan, sekaligus menegaskan bahwa perubahan tidak bisa ditahan hanya dengan retorika kosong. Sorak dukungan dari penonton dan analisis media mempertegas kemenangan moral yang ia raih malam itu. Kekalahan demi kekalahan membuat Surya Paloh semakin terpojok. Ia mulai kehilangan kepercayaan diri, sementara kelompoknya perlahan tercerai-berai. Beberapa orang yang dulu setia mendampinginya memilih mendekat pada Gibran, meski diam-diam, karena mereka melihat masa depan lebih cerah bersama sosok muda itu. Gibran memahami risiko dari gelombang dukungan baru ini. Ia tidak ingin terjebak dalam euforia atau merasa terlalu cepat menang. Justru ia memperingatkan timnya agar tetap fokus bekerja, karena politik bisa berubah dalam sekejap. Kita bukan sedang melawan individu, kita sedang melawan pola lama, ucapnya tegas dalam sebuah pertemuan tertutup. Semakin hari, citra Gibran semakin melekat sebagai pemimpin muda yang berani mendobrak, namun tetap rasional. Ia berhasil menjaga keseimbangan antara pragmatisme politik dan idealisme yang jarang ditemui di kalangan politisi lama. Keberhasilannya ini membuat masyarakat mulai menaruh harapan lebih besar kepadanya. Dan di balik semua itu, Surya Paloh akhirnya dihadapkan pada kenyataan pahit. Era yang ia bangun dengan dominasi wacana telah runtuh oleh hadirnya generasi baru yang bermain dengan cara berbeda. Untuk pertama kalinya, kekuatan lama yang dulu nyaris tak tergoyahkan, kini berada di ambang kehancuran. Surya Paloh duduk termenung di ruang kerjanya yang sunyi. Dinding-dinding yang dulu penuh semangat perjuangan kini terasa hampa. Berita kekalahannya di debat terakhir masih memenuhi layar televisi dan media daring. Ia tahu, bukan hanya publik yang meninggalkannya, tetapi juga orang-orang dekat yang selama ini bersembunyi di balik loyalitas semu. Sementara itu, Gibran tidak bersuka cita berlebihan atas keadaan itu. Ia sadar, kemenangan sesaat tidak menjamin ketenangan jangka panjang. Justru saat inilah lawan-lawannya yang lain bisa mengambil kesempatan untuk memukul dari arah yang tak terduga.
Maka, ia memilih merapatkan barisan, memperkuat fondasi tim, dan membangun kesadaran baru bahwa pertarungan sejati masih panjang. Di tengah kondisi itu, masyarakat mulai merasakan atmosfer politik yang berbeda. Narasi lama yang penuh intrik, isu, dan permainan retorika kian kehilangan daya tarik. Sebaliknya, kesederhanaan dan gaya lugas Gibran dianggap lebih menyentuh. Generasi muda, yang selama ini apatis, mulai menyuarakan dukungan dengan cara-cara kreatif, membanjiri media sosial dengan pesan positif dan kritik membangun. Di ruang-ruang publik, obrolan tentang politik tidak lagi hanya soal perebutan kursi atau konflik antar partai. Orang-orang mulai membicarakan gagasan, peluang ekonomi, hingga masa depan anak muda dalam dunia kerja. Gelombang perubahan itu tidak sepenuhnya direncanakan Gibran, tetapi ia berhasil merangkulnya. Ia tahu, dukungan alami jauh lebih kuat dibanding propaganda buatan. Melihat situasi yang kian sulit, Surya Paloh mencoba menghubungi tokoh-tokoh lama untuk menyusun strategi balasan. Namun, tak satu pun yang benar-benar berani menaruh taruhan penuh padanya lagi. Mereka memilih menunggu dan melihat kemana arah angin akan bergerak. Politik, pada akhirnya, adalah soal bertahan hidup, bukan kesetiaan mutlak. Di sisi lain, Gibran mulai menerima undangan dari berbagai kampus dan komunitas untuk berbicara langsung dengan publik. Ia hadir bukan dengan gaya formal, melainkan santai, dekat, dan apa adanya. Dari forum itu, ia mendengar keluhan tentang pendidikan, lapangan kerja, hingga kesehatan. Semua ia catat, lalu ia jawab dengan solusi yang realistis, bukan janji muluk. Hal ini membuat lawan-lawannya semakin sulit mencari celah. Isu negatif yang diarahkan kepadanya mudah terbantahkan oleh pengalaman nyata masyarakat yang merasakan perhatiannya. Bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya skeptis, namanya mulai disebut dengan nada optimis. Perlahan, Gibran menjadi simbol harapan, bukan sekadar politisi. Namun, badai baru mulai berhembus. Ada pihak yang menilai Gibran terlalu cepat naik ke panggung besar, sehingga dianggap mengganggu keseimbangan kekuasaan lama. Sebuah koalisi diam-diam terbentuk, beranggotakan tokoh-tokoh yang sebelumnya saling bermusuhan. Mereka menemukan satu kesamaan, rasa takut kehilangan pengaruh. Gibran menyadari pergerakan itu, meski belum semuanya tampak jelas. Ia memilih tidak terjebak pada paranoia. Baginya, musuh terbesar bukan individu tertentu, melainkan pola pikir lama yang menolak perubahan. Selama ia tetap fokus pada kerja nyata, ia yakin publik akan bisa membedakan mana yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya sibuk menjaga kursi. Ketegangan mulai terasa ketika rumor mengenai rencana koalisi besar itu menyebar. Media memberitakannya dengan gencar, memunculkan spekulasi apakah Gibran mampu bertahan menghadapi gabungan kekuatan lama. Di jalanan, masyarakat terbagi dua, ada yang khawatir ia akan dijegal, ada pula yang yakin inilah ujian yang akan membuktikan kualitas kepemimpinannya. Bagi Gibran, ujian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk memperlihatkan konsistensi. Kalau mereka ingin melawan dengan cara lama, biarkan. Kita buktikan dengan kerja, bukan drama, ucapnya tegas di hadapan tim inti. Kalimat itu bukan sekadar penyemangat, melainkan prinsip yang ia pegang teguh. Di kejauhan, Surya Paloh menyaksikan semua perkembangan itu dengan getir. Ia sadar, meski sempat mencoba bangkit, posisinya kini tak lagi relevan. Pertarungan sejati bukan lagi antara dirinya dan Gibran, melainkan antara masa lalu dan masa depan. Dan semakin lama, masa depan itu semakin condong ke arah sosok muda yang dulu dianggap hanya bayangan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung.